Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang yang tidak menyadari ini kemudian berasal dan berada pada keadaan tertipu. Ingat, ketika ada orang ditipu naik pesawat atau naik kapal laut, dia ditipu. Mau kemana bang? Aku mau ke Surabaya. Tiketnya ada mas? Nggak ada. Oh ini ada tiket, kebetulan saya habis beli tiket. Berapa orang? 10 orang. Tiketnya berapa? Kalau tempat loketnya bang, belinya 500.000 satu orang. Beli sama saya cuma 150. Ih murah kali bang. Iya, udah naik. Singkat cerita nggak sadar dia. Naiklah di kapal. Berjalan kapal teng malam pertama, malam kedua dia mimpi Monas. Mana kok belum kelihatan Monas? Loh. Ini kok belum kelihatan Monas? Hari pertama nggak sadar, hari kedua nggak sadar, hari ketiga begitu dia sampai ke pantai, ada sebuah tiang yang berdiri menjulang tinggi ke atas, yang tadinya harusnya kalau Jakarta berarti yang terlihat adalah Menara Monas. Tapi apa yang terlihat dari kejauhan dari kapal yang dia tumpangi itu? Pak Bom di ujung atas tidak pakai cuman pakai sarung. Bergoyang kayak burung merpati dia, menari-nari di atas. Ah, ini bukan Jakarta, ini Timika, ini Papua, tempatnya Pak Bom. Tipu. Nanti di ujung pantai baru tersadar, nanti di ujung kematian baru sadar kalau dia tertipu. Orang tertipu tidak ada yang sadar. Inilah yang dilakukan. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Orang-orang yang tertipu, tanda-tandanya sedikit lagi bung, kurang lebih 1 menit. Tanda-tanda orang tertipu nih dalam keagamaan, kepercayaan. Tuhanmu ada berapa? 1. Siapa yang 1 itu? Mulai pakai jurus apa? Jurus kentut di dalam celana. Mutar-mutar kentutnya di dalam. Mau lewat paha kiri panas, kanan paha panas, mau ke atas juga tertutup. Bingung dia sendiri. Tuhanmu 1, ya. Yang mana Tuhanmu yang 1 itu? Dia mau bilang bapak, cemburu yang 2. Mau bilang yang anak, bapak melotot dari atas. Mau bilang yang merpati, takut dilempari batu sama anak. Bingung. Akhirnya apa yang muncul? Oh Tuhan saya ini bang, apa? Trikwek-kwek. Salah. Trimurti. Salah. Trisutrisno. Apa sih? Tritunggal. Oh itu ya. Maksudnya apa Tritunggal? Bisa Anda analogikan? Kalau Tuhan kami jelas, laisa kamislihi syai', tidak ada yang serupa dengannya. Kalau Tuhan Anda kayak mana modelnya? Tuhan saya kayak mana ya modelnya? Oh seperti manusia. Oke. Kenapa manusia itu? Ada roh, yes. Ada tubuh, apa itu? Jasad, yes. Ada jiwa. Oh 3. Bagus. Terus nya nggak dihitung. Pipisnya nggak dihitung juga. Nah, inilah kesalahan fatal yang dilakukan. Oleh karena itulah kemudian tanda-tanda orang yang akalnya mati berdasarkan Al-Quran, summum bukmun umyum fahum la yarji'un, orang yang suka mengada-adakan kebohongan. Wa man azlama mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapa mereka? Siapa mereka ini? Yang selalu mengatakan Tuhannya 1 tapi terciduk 3. Yang selalu mengaku di warung makan kue 1 tapi faktanya 3. Yang mengaku membayar kue sama kasir 1 kue tapi masuk perut 3. Kalau Tuhannya 1, adakah di antara ketiga Tuhan-Tuhan mereka ini berani mengatakan tiada Tuhan selain aku? Contoh misalnya si anak, berani enggak dia mengatakan tidak ada Tuhan selain aku? Berani enggak? Tak berani. Padahal kalau kita melihat dalam 1 Yohanes 5 nomor 7 ya. Coba teman-teman lihat. Di situ dikatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di situ dikatakan dengan sangat jelas ada 3 yang bersaksi di surga. Ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Kalau ahli sugi ke pengadilan seorang diri, di situ ada berapa saksi? 1.
Bisakah Akhi Sugi masuk ke pengadilan? Akhi Sugi, saya Pak Hakim, ini catatan BAP yang saya terima Pak Sugi, di sini lampurannya per tanggal sekian. Anda mengatakan kepada penyidik bahwa hari ini Anda akan datang bersama dengan dua saksi yang lain. Apa bisa dijadikan sebagai acuan kemudian untuk memutuskan perkara kepada saudara yang sudah melakukan kecerobohan? Anda berdusta kepada penyidik. Hari ini kami tunggu dari tadi. Yang kami lihat cuma Bapak sendiri di ruangan ini. Mana kedua saksi itu Pak Sugi? Pak Sugi kemudian mengatakan, ada jiwa, roh, dan raga Pak Hakim. Itu dia. Apa yang terjadi? Hakimnya seketika kemudian panggil Pak Bom. Dia juragan gigit. Pak Bom seketika lari dari dalam, keluar dari toilet, gigi Akhi Sugi karena sudah melakukan kesaksian dusta. Tak bisa. Yang dikatakan 3 saksi harus 3 pribadi, 3 esensi, 3 hakikat. Tidak bisa seperti ular kobra, 1 tubuh kepala 3, nggak bisa. Atau seperti skup yang kayak sisir, nggak boleh. Atau seperti trisula, nggak boleh. Nggak boleh. Yang dikatakan 3 pribadi, 3 saksi, berarti 3 pribadi yang berdiri masing-masing. Kalau dikatakan Tuhannya 1, oke, kita uji. Yohanes 8:42. Tuhan yang 1 ini mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, berarti atas kehendak lain, 2 kehendak. Yohanes 8, Akhi, nomor berapa Akhi? Kalau aku menghakimi, penghakimanku itu benar, sebab aku menghakimi tidak seorang diri, tetapi aku bersama Tuhan yang telah mengutus aku. Saya ulang, dalam Yohanes 8 apa yang dikatakan? Jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Kalau tidak seorang diri berarti ada lebih dari seorang. Kalau lebih dari seorang berarti sudah pasti itu bukan 1, tetapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku. Dan di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2, bukan dikatakan 1, tapi kesaksian 2 adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku 1, dan juga Tuhan yang mengutus aku bersaksi tentang aku 2. Berarti aku dan Bapa adalah 2. Tanya ulang lagi. Menurut Yohanes 8 nomor 16, di situ kira-kira Tuhan Anda ada berapa? 1. Lalu ditanya lagi, Ibrani 9 nomor 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi Yesus Kristus ke dalam surga seorang diri untuk menghadap ke Tuhan guna kepentingan kita. Di dalam bahasa Yunani disebut prosopon, artinya Yesus menghadap kepada wajah Bapa. Ditanya, ketika Yesus menghadap kepada hadapan ke wajah Bapa berdasarkan kitab saudara Ibrani 9 nomor 24, di situ ada berapa wajah? Apa jawaban mereka? Yesus menghadap ke wajah Bapa di surga. Yesus pergi ke surga untuk menghadap ke wajah Bapa. Prosopon. Kira-kira ketika Yesus menghadap di situ ada berapa wajah? Jawaban mereka 1. Gepeng. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Ya, ini yang diterangkan Al-Quran. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Mereka bersaudara dengan setan dan mereka tidak akan henti-hentinya untuk menyesatkan. Itulah pekerjaan mereka. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Saya sebentar lagi ada kegiatan, kita mau